Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Semoga kesehatan selalu mengiringi Anda dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Pemirsa The Bola Nusantara, sebagai pemirsa yang baik hati tentunya kami mengharap dukungan dari Anda berupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sebelumnya. STY sebetulnya kekurangannya menurut saya pribadi itu cuman nggak mau mendalami bahasa Indonesia. Jadi ya mungkin chemistry antara pemain sama pelatih menurut petinggi PSSI itu kurang terjalin sempurna seperti itu, sehingga translatornya itu bertubi-tubi. Ada translate ke bahasa Indonesia, ada translate ke bahasa Inggris. Soalnya memang STY juga nggak bisa bahasa Inggris. Kalau soal kepelatihannya, saya rasa dia sudah cukup mumpuni kok. Wong membawa timnas Korsel sudah mampu menumbangkan Jerman yang juga Piala Dunia. Seperti itu kan? Nah, tapi kenyataannya ketika STY diberi tugas menangani timnas Indonesia selama 5 tahun lebih, kayaknya ogah betul lah, kayak enggan mau mempelajari bahasa. Mungkin ini penilaian dari para petinggi PSSI sehingga STY harus dipensiunkan seperti itu. Kita saksikan bersama. 지금은 아무 특별한 계획은 없고 단지 설 명절이고 좀 피로감이 있기 때문에 휴식을 취하면서 차분하게 이제 준비할 거 또 준비하면서 쉬기 위해서 돌아가는 거, 그런 얘기 전혀 해본 적이 없다. LA 대표장, PSI 다 고맙게 생각하고 너무 감사하다. Terima kasih banyak kepada PSSI dan Bapak Erick Thohir. Sangat-sangat terima kasih. Selamat dari walaupun Kosi meninggalkan Indonesia, tetapi sepak bola Indonesia tetap akan maju dan berkembang. Dari supporter agar timnas bisa lebih baik dan Kosi masih percaya itu. 네, 여러분들의 응원이 3월달에 상당히 중요하기 때문에 3월달에 응원을 해줌으로써 우리 대표팀이 2020년 월드컵 바로 할 수 있게끔 많은 응원을 해주시면 감사하겠습니다. Dukungan para supporter sangat penting di Maret ini ya. Jadi mohon dukungannya luar biasa kepada timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2022. Inilah alasan logis mengapa Sintayong sangat dicintai rakyat Indonesia, sekaligus sangat membuat warga Indonesia syok atas pemecatannya.
Inilah alasan logis, mengapa Sintayong sangat dicintai rakyat Indonesia, sekaligus sangat membuat warga Indonesia syok atas pemecatannya. Di satu sisi, Sintayong merupakan bagian besar dari sejarah perubahan sepak bola Indonesia, mulai dari era ke-8 hingga timnas yang penuh dengan harapan. Namun di sisi lain lagi, masa depan timnas Indonesia yang sudah naik level, kini juga harus mulai terus beradaptasi dengan gaya sepak bola modern, agar kualitas timnas dapat lebih baik dari pencapaian yang sudah digapai. Kita harus apresiasi tinggi atas perubahan yang diberikan Sintayong untuk timnas Indonesia. Pemirsa Nusantara, ya mudah-mudahan saja ketika dipegang oleh Patrick Kluivert ini, timnas Indonesia semakin maju dan mampu bersaing di Asia dan sebagai pelanggan masuk Piala Dunia. Karena apa? Kalau saja, andai saja ini mudah-mudahan nggak terjadi, ketika dipegang Patrick ini timnas Indonesia merosot, pasti ini akan menjadi kekisruhan. Karena apa? STY dibuang, ternyata mendapatkan pelatih yang jauh kualitasnya dari STY. Tentu fans Garuda yang sudah sangat cocok dan sangat cinta kepada STY pasti akan marah-marah. Jangan sampai ini terjadi. Kita lanjutkan. Menyikapi timnas Indonesia yang sedang berkembang, sebagai pemimpin federasi, Erick Thohir mengharapkan agar timnas Indonesia tidak hanya stuck berhenti di situ saja. Impian terbesar Erick Thohir mewakili warga Indonesia, menginginkan agar sepak bola Indonesia bisa berbicara lebih banyak di pentas dunia, bersaing dengan tim kuat di Piala Dunia dengan mengusung filosofi dan strategi taktikal permainan sepak bola modern yang sedang berkembang di seluruh dunia. Alangkah bijaksananya jika kita ingin berpikir lebih dewasa, kita sebagai pecinta timnas Indonesia, sekaligus sebagai bangsa yang besar yang ingin menjadi bagian dari negara kuat di Asia bahkan dunia, maka mindset dan cara menyikapi keputusan Erick Thohir dalam pengambilan langkah untuk terus mendongkrak sepak terjang timnas Indonesia, kita sebagai bangsa yang besar yang ingin Indonesia lebih maju di pentas dunia, dengan menjunjung nilai adab, dan tahu cara berterima kasih, maka sikap yang seharusnya kita bangun, kita harus menghormati profesionalitas kedua pihak, antara Sintayong dan PSSI. Kita sebagai bangsa yang memiliki adab, maka kita harus apresiasi setinggi mungkin apa yang telah Sintayong berikan pada timnas Indonesia. Namun di sisi lain, kita juga harus mendukung langkah maju PSSI untuk membawa timnas Indonesia jauh lebih baik dari apa yang sudah digapai sejauh ini. Kita apresiasi pencapaian yang sudah digapai timnas Indonesia bersama Sintayong, namun kita juga memiliki banyak PR untuk memperbaiki dan kembali mengejar apa yang sudah terbuang bersama Sintayong. Hidup itu selalu soal pilihan yang harus diambil, antara fokus pada apresiasi yang telah dicapai, atau fokus untuk mengejar impian dan ekspektasi tinggi. Jika kalian lebih berfokus pada apresiasi dengan apa yang telah dicapai selama ini, maka kalian akan terus merasa bersyukur sebab kalian merasa pernah berprestasi. Namun, jika kalian merubah sisi pandang, dengan cara berpikir untuk lebih maju, maka kalian akan menatap ke depan, untuk terus mengoreksi serta melihat apa yang kurang, apa yang hilang, apa yang terbuang, dan apa yang sedang ingin diraih lebih dari sebelumnya. Pilihannya hanya ada dua, ingin terus merasa bersyukur dengan apa yang sudah dicapai, atau ingin lebih maju dengan mengambil langkah untuk meninggalkan banyak kekurangan pada pengalaman sebelumnya, dengan sejumlah resiko yang diambil dengan banyak pertimbangan. Dari kedua pilihan tersebut, semua memiliki resikonya masing-masing dengan dua bayang-bayang perasaan yang berbeda, antara siap menanggung kecewa di masa mendatang, atau siap mengambil resiko di masa mendatang. Hidup bukan hanya soal pandai bersyukur, tapi juga pandai cara mengolah pikiran, dan keduanya menjadi pilihan hidup kita. Terima kasih Sintayong. Benar kayak yang dikatakan Mimin, pemirsa. Jadi ketika pengambilan istilahnya keputusannya yang diambil oleh PSSI, harus siap akan menanggung apa resikonya di masa datang. Ketika kita membuang STY, mendatangkan Kluivert, tentunya juga akan membawa dampak-dampak positif dan negatif, dan kita harus siap akan hal semua itu. Itulah para pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga kita diberi kesehatan sehingga bisa berjumpa lagi di dalam konten yang lebih baik. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.